Pagi itu, aku berdiri di depan lapak buahku yang sederhana. Udara masih dingin dan aroma jeruk segar bercampur embun pagi terasa menenangkan. Aku Mei, hanya seorang gadis desa yang hidup dari berjualan buah di pasar kecil. Tapi aku tak pernah mengeluh, karena bagiku hidup sederhana bukan berarti tak bahagia. Aku hanya ingin ibuku sehat dan kami bisa makan tanpa utang. Hari itu suasana agak aneh. Dari kejauhan, kulihat mobil hitam mewah berhenti mendadak di tikungan pasar. Dari dalamnya, keluar seorang pria tinggi dengan wajah pucat, seolah baru saja kehilangan semua tenaga. Orang-orang hanya menatap tanpa berani mendekat. Aku spontan berlari menghampirinya tanpa pikir panjang. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Tanyaku panik sambil menopongnya agar tak jatuh. Tubuhnya terasa berat dan dingin. Kupapah dia ke bangku dekat lapakku, lalu memberinya air putih dari botol. Ia hanya mengangguk lemah, matanya menatapku samar. "Terima kasih." Dari dekat, aku bisa melihat wajahnya yang tampan tapi lelah, seperti seseorang yang menanggung beban besar. Aku kira dia orang kota yang tersesat, tapi tak pernah kusangka pertemuan itu mengubah hidupku sepenuhnya. Setelah beberapa menit, ia mulai bisa bicara dengan lebih jelas. Katanya namanya adalah Linsen. Aku mengira dia hanya pedagang biasa, tapi bajunya terlalu mahal untuk itu. Ia bilang sedang mencari udara segar dan tiba-tiba merasa pusing. Aku menawarkan sepotong apel dan tanpa sadar kami mulai berbicara tentang hal-hal sederhana. Buah di desa, dan langit yang cerah. Aku merasa aneh. Biasanya aku gugup berbicara dengan orang asing, tapi entah kenapa dengannya terasa nyaman. Keesokan harinya, ia datang lagi. Kali ini dengan wajah segar dan senyum yang tulus. Ia membeli hampir semua buah di lapakku. Aku tertawa kecil, mengira ia hanya bercanda. Tapi dia benar-benar membayar semuanya. "Aku suka buahmu dan juga caramu tersenyum." Aku langsung menunduk malu, tak tahu harus menjawab apa. Orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik, mengira aku punya pelanggan spesial. Hari demi hari, Linsen datang terus. Kadang cuma beli 1 jeruk, kadang cuma duduk diam sambil melihatku menata buah. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Hangat, tapi juga misterius. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, bahkan mencarinya tanpa sadar. Setiap kali ia tak datang, pasar terasa sepi. Aku mencoba menyangkal, tapi aku tahu hatiku mulai berubah. Suatu sore, hujan turun deras. Aku hampir menutup lapak ketika payung besar menutupi kepalaku. Linsen berdiri di sampingku dengan jas hitamnya. Senyumnya lembut. "Kau akan sakit kalau kehujanan." Aku terdiam, menatapnya tanpa bisa berpaling. Saat itu, waktu seakan berhenti. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia hanya milik kami berdua. Namun kebahagiaan itu tak lama. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Seorang pria berpakaian rapi turun dan berkata bahwa Linsen ingin menemuiku di kota. Aku bingung dan takut. Kenapa miliarder seperti dia mencariku? Tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutanku. Aku ikut naik ke mobil itu tanpa tahu apa yang menantinya. Kami tiba di gedung tinggi berkilau, tempat yang bahkan hanya bisa kulihat di TV. Saat aku masuk ke ruangannya, Linsen berdiri di depan jendela besar, mengenakan setelan jas elegan. Ia berbalik dan tersenyum.
Lin Mei, sebenarnya aku bukan orang biasa. Aku pemilik perusahaan Lee Group. Aku terpaku, bahkan hampir tak percaya. Orang yang kukira hanya pria baik hati, ternyata salah satu pria terkaya di kota itu. Aku merasa kecil, seperti buah yang tak laku di sudut pasar. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Ia menatapku lama lalu menjawab, aku ingin seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai uang, dan kau melakukannya. Tapi jujur, aku ingin marah karena dibohongi, tapi hatiku justru bergetar. Beberapa hari berikutnya, ia sering mengundangku makan di restoran mahal, tapi aku selalu merasa canggung. Aku bukan wanita yang bisa duduk anggun memakai gaun panjang. Aku hanya Lin Mei, gadis yang tangannya kasar karena memotong buah setiap hari. Namun di hadapnya, ia membuatku merasa pantas. Ia tak pernah mempermalukanku, malah memandangku seolah aku sesuatu yang berharga. Suatu malam, di taman kota yang diterangi lampu lembut, Lin Sen memandangku serius. Lin Mei, kau mau menikah denganku? Aku terdiam, dunia seperti berhenti berputar. Aku hampir tak percaya apa yang baru ku dengar. Tapi aku cuma gadis penjual buah. Ia tersenyum lembut. Justru itu yang membuatku berbeda. Kau tulus. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menatap matanya, dan di sana aku lihat kejujuran yang tak bisa dibeli dengan uang. Mungkin aku masih takut, tapi aku tahu satu hal. Sejak hari aku menolongnya, hidupku berubah. Bukan karena kekayaan, tapi karena cinta yang datang tanpa rencana. Beberapa minggu kemudian, kami resmi bertunangan. Orang-orang di pasar heboh bukan main. Mereka tak percaya gadis sederhana seperti aku bisa menikah dengan seorang miliarder. Tapi bagiku, cinta bukan soal siapa lebih kaya. Cinta adalah tentang siapa yang mau bertahan saat dunia meremehkanmu. Hari pernikahan kami diadakan sederhana. Meski Lin Sen bisa membuatnya mewah, aku meminta upacara kecil di desa, di bawah pohon tempat kami pertama kali bertemu. Ia setuju tanpa ragu. Ketika aku berjalan mendekatinya dengan gaun putih, ia menatapku seolah aku satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Saat cincin melingkar di jariku, aku tahu ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang lahir dari keberanian seorang gadis biasa yang tak pernah takut menolong orang asing. Siapa sangka bantuan kecil di tepi pasar bisa membawa cinta sebesar ini. Sekarang, setiap kali aku melihat buah-buah di pasar, aku tersenyum. Hidup memang seperti itu, manis, asam, dan kadang pahit. Tapi jika kau sabar dan tulus, takdir akan berimu kejutan yang paling indah. Seperti aku, si gadis penjual buah yang tak sengaja menolong pria yang ternyata menjadi suamiku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin satu hal, cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu berbuah manis. Karena di balik setiap pertemuan tak terduga, mungkin ada takdir besar yang menunggu untuk disambut dengan hati yang sederhana.